Anak penting untuk diajari bersosialisasi karena kita pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa namanya hidup sendiri. Sehingga anak penting untuk diajari bersosialisasi. Dengan anak diajari bersosialisasi, anak tidak akan kesulitan untuk yang pertama beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika dia misalnya masuk sekolah atau dia masuk lingkungan baru, dia bertemu dengan teman-teman baru, dia tidak mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Dia bisa setelah memberikan waktu adaptasi untuk dirinya, dia bisa dengan berani berkenalan atau berinteraksi dengan lingkungannya. Itulah yang kita harapkan anak dapat bersosialisasi. Nah, anak lahir dan tumbuh dengan dua bawaan ya. Maksudnya yang pertama adalah bawaan dari dia lahir, kepribadian yang seperti apa, lalu kemampuan yang seperti apa. Yang kedua adalah pola asuh dari lingkungan atau orang tua. Bagaimana kemudian orang tua atau lingkungan di sekitarnya memberikan stimulasi-stimulasi kepada anak. Jika stimulasi untuk perkembangan sosial anak cukup optimal, maka diharapkan anak akan mudah bersosialisasi. Sehingga anak yang misalnya memiliki sifat pendiam, mungkin dia akan menjadi lebih berani jika dia memang diberikan stimulasi yang optimal mengenai perkembangan sosial anak. Tetapi ada anak yang sudah punya bawaan dia easy going, jadi dia tidak butuh waktu lama untuk berkenalan dengan orang-orang, bahkan dia bisa berani menyapa orang yang jauh lebih tua dari dia bisa bahkan berkenalan dengan orang asing tanpa takut-takut. Nah, ada memang sebagian anak yang punya kemampuan sosial jauh lebih tinggi dari anak lain, sehingga tidak sulit bagi dia untuk belajar dan berinteraksi sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Jika anak tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, anak akan bisa memunculkan masalah tingkah laku, atau masalah emosional, atau masalah stres, karena dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Sama seperti kita, kalau kita tercebur nih di dalam suatu tempat kerja yang baru, tapi kita kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang sekitar, untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Tempat kerjanya nggak enak, baju juga yang kita pakai sepertinya rasa tidak nyaman, kita kurang percaya diri, lalu juga kayaknya teman-teman sekelilingnya kayaknya tidak menyenangkan untuk diajak berteman, dia akan seperti mengecil ya. Jadi akan semakin banyak kesulitan-kesulitan dalam dia mengembangkan kemampuan-kemampuan lainnya kalau dari awal ketika dia terjun dalam lingkungan tersebut dia sulit beradaptasi. Tapi orang tua juga perlu lihat apakah kepribadian anak memang yang introvert atau yang extrovert. Kalau introvert dia memang cenderung pendiam dan sedikit teman, kalau yang extrovert lebih punya banyak teman. Jadi sepanjang anak kita bisa beradaptasi, dia bisa mengikuti aturan-aturan baru di lingkungannya, lalu dia memiliki setidaknya 1 atau 2 teman yang cukup akrab dengan dia, itu sudah tidak apa-apa. Supaya anak berani mengemukakan pendapatnya, kita sebagai orang tua bisa memberikan seperti etalase atau wadah cara dia mengemukakan pendapatnya. Mulai dari dia menyukai dirinya. Misalnya kalau dia punya gaya tertentu, di umur 2 tahun dia sudah mau pilih-pilih bajunya dia sendiri, kita berikan kebebasan untuk dia berekspresi. Lalu ketika dia berucap, walaupun mungkin perkataannya masih salah, kita bisa benarkan tetapi tanpa kamu salah nih, salah. Tetapi misalnya dia minta mimi, kita bisa bilang ya kamu minta minum. Lalu kita bantu dia beri minum. Jadi kita berikan dia tempat kebebasan untuk dia bisa mengemukakan opininya. Kalau dia juga nggak suka sesuatu, misalnya, aku nggak suka baju ini, atau aku nggak suka A, atau aku nggak suka B. Oh ya, kamu tidak suka A dan B, mama paham atau papa paham.
mama mengerti. Jadi anak merasa bahwa dia didengarkan. Semakin anak melihat bahwa dia didengarkan dan diberikan respon oleh orang tua, dia akan tahu bahwa pendapatnya penting, sehingga anak menjadi semakin berani untuk mengemukakan pendapatnya. Ada hal-hal mendasar yang perlu diajarkan oleh orang tua untuk anak mengerti rambu-rambu dalam bersosialisasi. Tentu saja yang pertama, yang tidak asing lagi, kita belajar 3 kata yang menyenangkan ini. Pertama, maaf. Kedua, terima kasih. Ketiga, tolong. Biasakan orang tua mengatakan terima kasih, tolong, dan maaf kepada anak atau kepada orang di sekelilingnya, sehingga dia tahu bahwa kata ini familiar untuk diucapkan dan tidak apa-apa untuk diucapkan. Tidak perlu dengan rasa gengsi atau tidak perlu dengan rasa berat hati. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ajarkan kepada anak jika ada teman yang baru atau jika ada teman yang butuh bantuan, bagaimana cara dia mengungkapkan empatinya dia atau cara dia bertindak pada saat dia berada di dalam situasi sosial tertentu. Jadi ketika anaknya membutuhkan pertolongan, ya dia dapat datang kepada temannya dan menawarkan pertolongan kepada teman tersebut. Orang tua bisa membantu dengan bermain pura-pura drama. Biasakan bermain role play sehingga anak menjadi semakin familiar dengan berbagai situasi sosial. Bersosialisasi penting bagi anak karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Dan juga anak memiliki perkembangan sosial yang perlu dicermati oleh orang tua. Oleh sebab itu, ajarkan sejak dini bagaimana anak kita bersosialisasi, mulai dari mengucapkan kata maaf, terima kasih, tolong. Juga ajarkan bagaimana cara dia berkenalan dalam situasi-situasi baru, dan dengan cara yang menyenangkan, tentu saja sering bermain pura-pura drama dengan anak kita. Terima kasih sudah menyaksikan Apa Kata Psikolog. Sampai jumpa.